البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan atsabahullah. Perhatikan halaman yang ke-81. Halaman 81 yang cetakan kami ya. Kalau yang situ enggak tahu halaman berapa, sama enggak halamannya? Beda. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang kemarin dibagikan mungkin halamannya beda. Kalau halaman yang sama ana ini halaman 81. Nah, barakallahu fiik. Sekarang pembahasan yang baru seputar al-'ulu. Nah, seputar al-'ulu, sifat tinggi bagi Allah taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas mana? Di atas langit yang 7, di atas arsy-Nya. Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Ingat-ingat kaidahnya, jangan sampai terlupakan bagaimana kaidahnya mengenai tingginya Allah taala di atas arsy. Uluwun fi dzatihi, qaribun min ibadihi, ba'inun an khalqihi. Ingat-ingat ini. 3 poin ini ya. Jangan terlupakan, kalau belum tertulis catat. Kaidahnya penting sekali. Orang kan ngira masa Allah Ta'ala tinggi di atas, katanya dekat dengan hambanya, berarti Allah Ta'ala nempel dengan hamba. Kita katakan jangan gagal paham. Ada kaidah dalam hal ini. Allah Subhanahu wa taala uluwun fi dzatihi, uluwun fi dzatihi, tinggi secara zatnya. Nah, tinggi secara zatnya. Kemudian ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Nah, barakallahu fikum, terpisah dari makhluknya. Kemudian apa? Qaribun min ibadih, dekat dengan hambanya. Paham belum? Nah, 3 poin ingat-ingat. Walaupun Allah telah tinggi di atas arsy, tapi dekat dengan hamba-hambanya dan terpisah dari makhluknya. Paham belum? Jangan sampai antum punya pemahaman yang keliru dalam hal ini, pemahaman sesat. Oh, berarti Allah telah nempel. Berarti Allah telah sama dengan makhluk itu. Itu pemahaman apa kemarin? Ittihadiyah al-hululiyah. Ittihadiyah itu mengatakan Allah Ta'ala menyatu dengan makhluk. Al-hululiyah mengatakan Allah Ta'ala berada di dalam makhluk tersebut. Dua keyakinan yang batil yang diyakini oleh orang-orang sufiyah. Allah musta'an. Seperti itu. Sampai-sampai ada syekhnya mereka, guru mereka mengatakan apa? Ma fil jubbah illallah, katanya. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Berarti dia ngaku? Aku apa? Aku Allah. Allah musta'an. Ngeri. Itulah keyakinan mereka orang sufiyah. Allah musta'an. Lihat itu halaman 81, perhatikan. Ammal 'ulumu fa innahu sifatu dzatin la yanfakku 'anillahi 'azza wa jalla. Masyaallah. Adapun sifat tinggi bagi Allah taala adalah sifat dzatiyah, sifat yang la yanfak, la yanfasil artinya. La yanfakku la yanfasil. Sifat yang tidak pernah terpisah dari Allah Subhanahu wa taala, dan inilah kaidahnya. Apa kaidahnya? As-sifatu la tanfakku 'anil dzat. Itu kaidahnya. As-sifatu la tanfasilu 'anil dzat. Paham belum? Itu kaidah penting itu ya. As-sifah la tanfasilu 'anil dzat. Sifat itu tidak pernah terpisah dari zatnya. Hatta makhluk saja sifat enggak pernah terlepas dari zatnya. Contohnya sekarang. Nah, sebagai contoh saja ya. Barakallahu fiik. Contohnya antum Akh Muhammad Ridha. Misalkan ada ungkapan Muhammad Ridha jamilun. Muhammad Ridha ganteng misalkan. Mungkin enggak gantengnya di luar masjid sana, antum di dalam masjid, atau gabung jadi satu? Gabung jadi satu. Yang namanya sifat, paham ya? Nah, barakallahu fikum, itu enggak pernah terpisah dari apa? Zatnya. Itu ingat-ingat itu kaidahnya. Paham ya? Enggak mungkin sifatnya di luar masjid sana, zatnya di dalam masjid. Paham ya? Ja'a rajulun tawilun. Telah datang seorang laki-laki yang tinggi. Laki-lakinya mana? Di pojokan masjid. Lihat tingginya di lapangan sana. Enggak mungkin. Paham ya? Ingat-ingat kaidahnya. Apa kaidah tadi? As-sifatu
la tanfasilu 'anil dzat, atau dengan ungkapan yang lain as-sifatu la tanfakku 'anil dzat, sama artinya. Sifat itu tidak pernah terpisah dari apa? Tidak pernah terpisah dari apa? Dari zatnya. Pasti gabung terus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Jaa waladun qasirun. Telah datang anak kecil atau anak yang pendek. Anak yang pendek tadi itu jadi satu atau enggak? Atau pendeknya di luar? Jadi satu. Karena sifat tidak terlepas dari apa? Zatnya, itu penting. 6. Kita lihat di sini barakallahu fikum, la yazalullahu fil 'ulu, subhanahu wa ta'ala la yazalullahu fil 'ulu. Senantiasa Allah taala terus menerus berada di atas arsy, tinggi di atas arsy. Ammal istiwa fa huwa sifatu fi'lin yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala ma tasya'. Adapun sifat istiwa, apa istiwa kemarin? Al-'ulu wal irtifa', meninggi di atas. Maka itu sifat fi'il, sifat yang berkaitan dengan perbuatan Allah taala, yaf'aluhu subhanahu wa ta'ala ma tasya'. Yang Allah taala mengerjakan, melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Bedakan istiwa sendiri, 'ulu sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? 'ulu tidak mengharuskan istiwa. Antum sekarang ketika naik di atas atap, 'ulu enggak antum? 'ulu karena tinggi. Tapi enggak istiwa, itu loh. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Dan hamba ini kalaupun mau tinggi, itu pasti butuh alat. Paham ya? Butuh alat. Allah taala enggak butuh dengan hambanya, tidak butuh dengan makhluknya sama sekali. Justru Allah taala yang menciptakan semua makhluknya. Arsy ya, ciptaan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hamba kita mau tinggi di atas atap, si fulan berada di atas atap, meninggi. Tingginya langsung di atas atap atau ada alatnya awal mulanya? Butuh alatnya? Butuh alat, butuh tangga. Paham ya? Seperti itu. Itulah makhluk. Kita lihat, fa ahlus sunnati wal jamaati, masyaallah. Sebutan itu, fa ahlus sunnati wal jamaati yu'minuna bistiwa'ihi 'ala 'arsyih. Maka ahlus sunnati wal jamaah mereka mengimani tentang istiwanya Allah taala di atas arsy-Nya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, perhatikan simak kitabnya, al istiwa'u ya'ti fil Qur'an 'ala ma'anin. Masyaallah. Istiwa datang dalam Al-Qur'an membawa beberapa makna. Kita lihat sini. La ya'ti laziman ghair muta'addin, penting ini. La ya'ti laziman ghair muta'addin. Tidak pernah, perhatikan ya, tidak pernah lafaz istiwa datang lazim tidak muta'addi. Kembali ke nahwu, ingat-ingat. Lazim itu yang tidak butuh maf'ulun bih. Muta'addi yang butuh maf'ulun bih. Paham ya? Muta'addi itu bisa sendirian langsung, bisa muta'addi ma'al ghair. Paham ya? Bisa muta'addinya bersama yang lainnya dengan huruf jar atau yang semisalnya. Paham ya? Nah, kita lihat. Wa dzalika kama fi qoulihi an Musa alaihi salatu wassalam. Yang demikian itu sebagaimana perkataan Allah Taala tentang Musa alaihi salam, walamma balagha ashuddahu wastawa. Dan tatkala Musa alaihi salam telah dewasa, wastawa dan sempurna. Istawa maknanya sempurna. Wa maknahu al-kamal wa tamam. Masyaallah, maknanya istawa adalah apa? Al-kamal wa tamam, yaitu kesempurnaan. Dewasa kemudian sempurna. Wa idza udiya bi ila, ini bahasa Arab lagi. Apabila dimuta'addikan dengan ila, istawa ila, setelah istawa ada ila, istawa ila sama, fa maknahu al-qasd, menuju mengarah. Paham ya? Menuju mengarah ke langit. Naam. Wa idza udiya bil wawi fa ma'nahu al musawah. Sekarang kalau istawa ini, nah barakallahu fikum, dimuta'addikan dengan wawu. Muta'addi itu apa sih? Hukum asalnya muta'addi itu butuh maf'ul bih. Paham ya? Atau hukum globalnya muta'addi yang masih membutuhkan yang lainnya, itu muta'addi namanya. Paham saya? Butuh yang lainnya. Nah, kalau sekarang dimuta'addikan dengan wawu, jaa Muhammadun wa Amrun. Nah, misalkan, atau muta'addikan dengan wawu yang mana ma'iyah, ja'al amir wal jaisha misalkan. Kata beliau, fa ma'naul musawah, maknanya musawah apa musawah? Sama. Kebersamaan. Taqul, kamu katakan, istawal ma'u wal khashabata, masyaallah. Istawal ma'u wal khashabata. Air itu setara bersamaan dengan kayu. Wih, kok bisa ya? Kayu itu kan imma terapung, imma tenggelam.
Apakah ada air yang bisa setara dengan kayu? Ada. Kayu di sini adalah apa kemarin? Mikyasun yu'rafu biha qadru irtifa'il ma'. Kayu di sini adalah apa? Mikyas, patokan yang biasanya di bendungan-bendungan ada kayu tancapkan. Airnya naik, meninggi sama setara dengan kayu. Itu maksudnya. Istawal ma'u wal khashabata. Airnya setara dengan kayu. Bukan kayu yang di atas air gini, bukan. Kalau kayu di atas air enggak akan sama. Antum kalau misalnya terapung, antum gini kan baru sama. Antum lepas naik lagi. Ya enggak? Kalau berat tenggelam. Paham belum? Maksudnya ini airnya setara dengan kayu, itu kayu yang nancap. Biasanya di bendungan-bendungan zaman dahulu, jadul, zaman dulu itu bendungannya ada kayu gini biasanya. Ya kan? Berapa meter gitu. Nah, airnya naik sampai setara dengan kayunya, itu maksudnya. Paham maksudnya ya? Jangan sampai salah paham. Bukan kayunya yang kayu ditaruh di atasnya, bukan. Kalau kayu ditaruh di atasnya enggak akan bisa sama. Kalau ringan terapung, kalau berat tenggelam. Kalau antum sama kan harus antum pencet gini. Lepas naik lagi. Paham belum ini? Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah? Mafhum insyaallah Ahmad? Ayo na'am. Kita lihat lagi. Bima'na tasawaya, istawa fulanun wa fulan. Bima'na tasawaya. Si fulan setara dengan apa? Bersama dengan si fulan. Tasawaya. Setara umurnya, setara badannya, setara. Nah, barakallahu fikum kekuatannya misalkan. Wa idza udiya bi'ala ma'nahu irtifa'. Apabila dimuta'addikan dengan ala, makna irtifa'. Apa irtifa'? Meninggi di atas. Kama qala ta'ala wa ja'ala lakum minal fulki wal an'ami ma tarkabun litastawu 'ala dhuhuri. Dan Allah Ta'ala telah menjadikan untuk kalian berupa apa? Perahu atau kapal dan binatang ternak yang kalian apa? Naiki. Yang kalian apa? Nah, barakallahu fikum jadikan kendaraan. Litastawu 'ala dhuhuri, agar kalian meninggi di atas punggung-punggungnya. Paham ya? Berada meninggi di atas punggung perahu, ya di atas perahu. Paham ya? Nah, meninggi di atas punggung-punggung apa? Binatang ternak, ya mungkin di atas apa? Kuda. Di atas unta. Di atas nah barakallahu fikum keledai. Kalau lembu, sapi, itu termasuk binatang tunggangan enggak aslinya? Sapi. Termasuk binatang tunggangan atau enggak? Sapi itu ditunggangi enggak aslinya? Aslinya enggak ya. Nah, sapi hewan sembelihan. Yang ditunggangi ya keledai, unta, paham ya? Kalau kerbau secara tradisi urufnya biasanya dipakai sama orang kan kerbau. Tapi nah kalau sapi memang secara tradisinya bukan untuk tunggangan gitu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat ayat tattabi'u 'alaiha, agar kalian meninggi di atasnya. Wa tastaqirru 'ala dhuhuril fulki, dan kalian menetap di atas punggung atau di atas punggung apa? Kapal atau perahu tersebut, wa dhuhuril an'am fis safar, dan juga tetap di atas apa? Di atas punggung-punggung binatang ternak ketika apa? Safar, ketika safar. Wa minhu qaulu ta'ala tsumma istawa 'alal 'arsy, yang makna istawa irtifa', al-'ulu wal irtifa' adalah perkataan Allah Ta'ala tsumma istawa 'alal 'arsy. Ya, tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah Ta'ala beristiwa di atas 'arsy, yakni irtafa'a wa 'ala. Maknanya apa? Irtafa'a wa 'ala, meninggi di atas. Wa sha'ada subhanahu wa ta'ala, naik di atas. Naik ke atas. Wa kullu hadza 'ala ma yaliqu bi jalalihi. Ini semuanya tergantung sesuai dengan apa? Keagungan Allah Ta'ala. Laisa mislu su'udil makhluk. Tidak seperti naiknya makhluk. Paham ya? A'ulul makhluk 'alal makhluk. Bukan seperti tingginya makhluk di atas makhluk yang lain. Aw istiwa'ul makhluk 'ala makhluk, atau tidak pula seperti istiwanya makhluk di atas makhluk yang lain. Hunaka farqun baina istiwa'i al-makhluq wa istiwa'il khaliq jalla wa ala. Di sana ada perbedaan antara istiwanya makhluk dan istiwanya sang pencipta, zat yang maha pencipta itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk mau tinggi di atas, butuh alat, perlu alat, tangga atau yang semisalnya. Enggak mungkin dia dari bawah loncat ke atas, itu enggak mungkin. Kecuali apa? Kecuali kalau rendah atau pendek tempatnya. Paham ya? Kalau misalkan dari bawah loncat ke atas atap jempalik itu mungkin enggak? Sangat sulit. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, sangat sulit. Kecuali apa? Kecuali atapnya pendek. Atapnya misalkan
Nah, barakallahu fikum, pas di dadanya masih mungkin kalau naik langsung loncat itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Contohnya apa? Ada atap yang serendah itu. Ada rumah kelinci misalkan, atau rumah hewan, atau naik ke atapnya itu mungkin. Tapi maksudnya ini atap yang dihuni manusia, butuh alat itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita ambil satu ayat ini. Wa qalut ayatnya besok ternyata ini ya, bagian dari sambungan atas, nanti kita baca pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah taala kesimpulannya apa kesimpulannya? Kaedahnya dalam tingginya Allah taala di atas arsy, apa kaedahnya di 3 poin, jangan sampai lupa. Uluwun fi dzatih, tinggi secara zatnya, ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya, qaribun min ibadih, dekat terhadap hambanya. Nasallahu as-salamatu wal afiyah. Walhamdulillahirabbil alamin.